Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berbagai upaya untuk menjegal Anies Baswedan menjadi calon dan menjadi Presiden Republik Indonesia dilakukan secara sistematis, dilakukan dengan berbagai upaya yang langsung atau tidak langsung. Jadi bukan isapan jempol, tapi ini dirasakan adanya upaya operasi untuk menjegal Anies. Modusnya apa? Pertama itu setiap daerah yang didatangi Pak Anies disambut dengan spanduk. Spanduk itu berisi hal-hal yang menjelekkan Pak Anies. Bergantian para pejabat negara, ada yang pimpinan partai dan bukan, mendatangi PKS dengan misi, ada yang implisit, ada yang eksplisit. Misinya itu supaya PKS keluar dari koalisi itu dan majunya Pak Anies digagalkan. Setiap orang punya persepsi yang disesuaikan dengan keinginannya. Itu hukum komunikasi. Hukum komunikasi adalah seseorang ingin mendengarkan apa yang ingin didengarkan. Seseorang akan mempersepsikan apa yang diinginkan. Yang tidak pernah dilakukannya, ada isu khilafah di situ, ada isu teroris, macam-macam isu yang dibuat dari situ. Dan ini tidak mungkin dilakukan kalau bukan cara yang sistematis untuk menjegal Anies. Yang kedua, mereka menggunakan media sosial untuk menghajar Anies, dan ini masif dilakukan untuk menjelekkan Anies. Dan kita nggak ada waktu untuk membalasnya kecuali mengupload berbagai kebaikan, berbagai keberhasilan, berbagai kesuksesan ketika Anies memimpin di Jakarta. Itu kan namanya tarik menarik, ya toh. Kayak kita juga pengen narik Golkar, kita juga pengen narik PKB supaya kita lebih kuat gitu. Tapi kok kayaknya isu aja itu kayak gitu. Berita-berita kayak begitu, karena memang di era semakin menuju hari akhir semakin panas, mesin ini semakin kami solid kok. Kekhawatirannya, harapannya selalu begitu. Misalnya apa gitu, anggaplah itu langkah untuk menjegal saya, itu kekhawatiran, persepsinya itu. Saya apanya? Suara yang mana? Kan gitu loh. Jadi itu kan saya tidak komentarin apa-apa Pak Anies loh ya. Tetapi saya mengatakan hukum komunikasi. Yang paling dasar adalah seseorang ingin mendengarkan apa yang ingin didengarkan. Seseorang selalu mengkaitkan dengan apa yang dia khawatirkan. Itu aja hukumnya. Itu dilakukan secara masif. Dan ini luar biasa Pak. Semua yang berisi menjelekkan Pak Anies, seolah Anies itu tidak ada baiknya. Inilah cara untuk menjegal, untuk menghabisi Anies. Kemudian modus yang ketiga itu adalah merayu partai-partai politik yang sudah menandatangani koalisi perubahan untuk persatuan. Tentu kita duga rayuannya itu ya ada uang, ada jabatan, dan macam-macam merayunya sendiri. Terus membangun chemistry sekaligus juga kebersamaan, bukan hanya untuk visi misi yang lebih baik ke depan, tetapi juga strategi pemenangan yang efektif. Itulah mengapa dari waktu ke waktu saya secara pribadi juga semakin intensif berkomunikasi dengan Mas Anies Rashid Baswedan. Kemudian yang keempat itu tekanan kepada partai-partai politik yang mengusung Anies. Tekanan yang kita saksikan itu adalah menjadikan Sekjen Partai Nasional Demokrat menjadi tersangka. Kalau Surya Paloh tidak mendukung Anies,
apa mungkin sekjennya itu dijadikan tersangka. Soal penjagalan Anies Baswedan, Musni Umar beberkan sejumlah modus ini. Dikutip dari ayojakarta.com, baru-baru ini Rektor Universitas Ibnu Khaldun, yakni Musni Umar, membuat geger publik usai ikut bersuara mengenai isu penjagalan Anies Baswedan. Pasalnya, Musni Umar membuat sebuah video yang berisi tentang modus penjagalan Anies Baswedan untuk maju dalam Pilpres 2024 mendatang. Musni Umar menyampaikan bahwa ada modus penjagalan yang sudah dijalankan secara sistematis. Hal pertama yang dianggap Musni Umar menjadi modus penjagalan Anies Baswedan adalah mengenai spanduk berisi hal-hal yang menjatuhkan Anies. Musni mengatakan bahwa setiap daerah yang dikunjungi oleh Anies disambut dengan spanduk yang berisi kejelekan yang tidak pernah dilakukan. Setiap daerah yang didatangi Pak Anies disambut dengan spanduk-spanduk berisi hal-hal yang menjelekkan Pak Anies yang tidak pernah dilakukannya. Ada isu khilafah, isu teroris, macam-macam isunya, dan ini tidak mungkin dilakukan kalau bukan cara yang sistematis untuk menjegal Anies, kata Musni dikutip ayojakarta.com dari kanal YouTube Musni Umar Minggu 18 Juni 2023. Kemudian modus kedua yang disebut-sebut menjadi upaya penjagalan Anies adalah dengan menjatuhkan nama ex-gubernur DKI Jakarta itu di media sosial. Musni melihat ada upaya menghajar Anies menggunakan media sosial dan dilakukan secara masif sehingga capres yang diusung Koalisi Perubahan dan Persatuan itu seakan tidak memiliki sisi baik. Modus yang ketiga, adanya pihak yang berusaha merayu partai politik Koalisi Perubahan dan Persatuan. Merayu partai-partai politik yang sudah menandatangani Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Tentu kita duga rayuannya itu ya ada uang, jabatan, dan macam-macam sebutnya. Lalu modus keempat, Musni menjelaskan bahwa ada tekanan kepada parpol yang mengusung Anies. Tekanan kepada partai politik yang mengusung Anies. Tekanan yang kita saksikan itu adalah ketika Sekjen Partai Nasdem menjadi tersangka. Kalau Surya Paloh tidak mendukung Anies, apa mungkin sekjennya itu dijadikan tersangka? Jelasnya. Tidak hanya itu saja, tekanan lain yang dipaparkan oleh Musni adalah terkait dengan Muldoko dan Partai Demokrat soal pengajuan PK ke Mahkamah Agung. Musni mengingatkan agar Demokrat berhati-hati dan waspada dengan PK yang diajukan Muldoko. Meski sebelumnya partai yang diketuai oleh Agus Harimurti Yudhoyono itu berhasil menang 16 kali dalam proses pengadilan. Lebih jauh, hal lain yang disampaikan Musni terkait modus penjagalan Anies adalah hubungan antara Partai Demokrat dan PDI Perjuangan. AHY masuk ke salah satu nominasi untuk menjadi cawapresnya Ganjar yang sudah dideklarasikan oleh PDI Perjuangan. Bukan hanya itu, ada upaya rekonsiliasi dadakan dengan didesain pertemuan antara AHY dan Puan Maharani, tuturnya. Meski begitu, Musni berharap Koalisi Perubahan dan Persatuan tetap konsisten untuk mendukung Anies dalam Pilpres 2024.